Halo Sobat NB Channel dimanapun Anda berada. Balik lagi dengan kami Devika Wani dan saya ibunya Nia Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi-lagi ya, semoga semua dalam keadaan sehat, penuh dengan keberkahan dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, tadi setelah pemaparan ya, berbagi terkait anak SLD ya, gitu. Pemaparan ya tadi berbagi terkait anak SLD dari disleksia, kemudian diskalkulia, terakhir yaitu disgrafia ya. Sudah sedikit saya berbagi terkait ciri-ciri ya, ciri-ciri daripada anak SLD itu sendiri seperti apa, dan semoga semoga semua bisa menemukan ataupun memberikan metode-metode yang terbaik buat mereka. Ya, oke. Karena memang segala sesuatunya itu jika pas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik ataupun anak kita, itu hasilnya juga berbeda ya, berbeda dengan istilahnya yang jika metode ataupun strateginya itu yang kurang pas bagi mereka, itu pasti nanti hasilnya berbeda. Tapi kalau pas, insya Allah hasilnya juga membuat kita juga senang ya, happy seperti itu. Dan ini hanya berbentuk sebuah himbauan, ataupun bukan himbauan sih ya, dalam artian kita sama-sama sayang dengan anak-anak ya, seperti itu. Jadi jika kita ya orang tua ya, istilahnya semua Sobat NB Channel memiliki putra ataupun putri yang istimewa, atau kerabat juga memiliki anak yang istimewa, tetangganya yang memiliki anak istimewa juga, saya tidak mau mengatakan tidak boleh, tapi jangan malu. Sekali lagi, jangan malu, apalagi jangan sampai diumpetin. Ya, karena apa? Karena penanganan sejak dini untuk anak-anak istimewa itu sangat penting sekali untuk tumbuh kembang selanjutnya. Seperti itu. Ingat, jangan malu dan jangan pernah diumpetin. Karena mereka bukan aib, karena mereka bukan sesuatu yang akan membuat diri kita susah ya. Makanya penanganan sejak dini itu lebih baik, lebih cepat ditangani, lebih cepat ditanggapi ya. Karena dengan lebih cepat kita melakukan hal-hal sejak dini, justru itu akan membantu kita ya, seperti itu, akan membantu kita dan membantu anak kitanya juga di masa depan akan seperti apa tumbuh kembangnya ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau misalkan ada kerabat kita, tetangga kita, atau bahkan diri kita sendiri yang memiliki anak istimewa, nggak usah malu, jangan malu ya. Diarahkan ke yang memang melayani anak-anak istimewa ya, konsultasikan harus seperti apa atau bagaimana kita sebagai orang tua ya. Kemudian kalau misalnya kita punya saudara yang memiliki anaknya istimewa ya, dikasih pengarahan ya, gitu istilahnya, secara pelan-pelan. Mungkin nanti ada lah yang istilahnya tersinggung ataupun apa, tapi ini demi kebaikan ya, karena kita sayang dengan mereka kan gitu, bukannya lantaran karena misalkan mau bikin malu ataupun apa, tidak, tapi karena kita tuh sayang dengan orang tuanya, bahkan lebih sayang lagi ya dengan anaknya, seperti itu. Kalau misalkan dia dibiarkan saja dari dini, tiba-tiba kemudian nanti sudah dewasa, siapa yang susah? Kan orang tuanya juga yang susah. Tapi kalau misalnya dari dini itu sudah dapat penanganan dan layanan yang sesuai dengan keistimewaannya mereka gitu kan, ya paling tidaknya kan jadi nanti mereka bisa mandiri gitu kan, meringankan kitanya juga gitu, seperti itu. Dan yang lebih membuat kita akan senangnya itu kan mereka ya bisa bermanfaat untuk diri mereka sendiri, seperti itu. Jadi penanganan sejak dini, mau itu istilahnya anak istimewa ya, terutama yang anak istimewa itu
lebih ya, lebih cepat, lebih sigap, dan lebih di ini kan ya, istilahnya lebih lebih kitanya tuh sebagai orang tua ya cepet siaga lah, seperti itu. Karena apa ya, jangankan anak yang istimewa ya, anak yang biasa saja gitu tuh, kita juga kalau misalkan ada selip ya, selip dalam artian beda dengan anak seusianya ataupun istilahnya perkembangan tubuh kembangnya, kita juga sudah was-was ya hati kita, dan harus cepat dikonsultasikan kepada ahlinya, yang sudah saya sering-sering katakannya di video-video sebelumnya. Kalau ada hal yang berbeda terkait tumbuh kembangnya anak-anak kita, ya sekali lagi cepat dikonsultasikan kepada ahlinya. Kalaupun misalkan sudah telat ya, misalkan sudah mau masuk ke SD ataupun apa ya, tetap tidak ada kata terlambat, cepat konsultasikan kepada ahlinya, seperti itu. Agar apa, kalau misalkan bahasa sayanya, kalau masakan sejak dini itu masih bisa dipola ya, seperti itu. Karena memang saya juga mengalami pribadi ya, istilahnya untuk menangani anak-anak istimewa itu, kalau misalkan anak dari sejak dini yang saya pegang dengan anak yang istilahnya sudah menginjak SMP, bahkan SD yang kelas 4 gitu kan, seperti itu agak susah gitu, seperti itu. Tapi kalau sejak dini itu insya Allah gitu, insya Allah dengan usaha, dengan doa ya, dengan ikhtiar ya, istilahnya kita ya gitu, sebagai orang tua, kemudian dengan usahanya para pendidik, seperti itu kan ya, istilahnya dengan doa bersama-sama gitu, insya Allah adalah perubahan-perubahan yang terjadi kepada anak-anak istimewa kita, seperti itu. Jadi tetap semangat untuk orang tua yang memiliki putra-putri istimewa, karena mereka itu, kalau bagi saya adalah malaikat-malaikat tak bersayap, anak-anak surga kalau bagi saya ya, seperti itu. Jadi kalaupun misalkan mereka disia-siakan ataupun diabaikan itu ya, karena memang dengan keistimewaannya mereka, kita malah justru mengabaikan mereka, itu malah justru salah. Bagi saya, menurut saya itu salah besar. Kenapa? Karena mereka pun memiliki potensi yang sama, memiliki potensi yang sama, memiliki kelebihan sama dari kekurangan yang mereka miliki. Kalau kita sendiri tidak menggali apa yang mereka miliki, ya kita melihatnya hanya kekurangannya saja. Tapi kalau kita tidak melihat kekurangannya mereka, hanya melihat kelebihan yang mereka miliki, karena Allah itu menciptakan manusia itu dengan kelebihan juga gitu kan ya, seperti itu ya, otomatis kita jangan malu ya, seperti itu. Oke ya, jadi sekali lagi, dengan metode, dengan strategi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik ataupun anak-anak kita, itu yang akan memberikan perubahan-perubahan yang signifikan ya, perubahan-perubahan yang baik, keberhasilan yang cukup baik gitu ya, bagi peserta didik ataupun anak-anak kita. Oke ya, terima kasih ya Sobat NB Channel. Aduh, ini repot ya. Anak saya ini paling kecil dari kawan ya, ini anak saya umur 3 tahun ya, mungkin juga udah mendengar tadi ya, dia sibuk pengen ngonten begini. Nanti dulu nanti dulu, belum ditutup. Iya, tutup dulu dong. Tutup dulu, belum salam. Tutup dulu, gimana salamnya? Terima kasih semuanya. Ya, ditutup ya. Ditutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you, dadah.